Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Nurhawaik, admin dari Blog Yuk Coding. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Bagi teman-teman yang ketinggalan, silahkan buka Blog Yuk Coding di alamat yukcoding.blogspot.com. Di situ silahkan lihat di daftar isi, kemudian perhatikan tutorial yang ada pada saat ini, tutorial apa. Kemudian jangan lupa ikuti tutorial sebelumnya agar lebih paham. Udah ada urut-urutannya di situ teman-teman, di daftar isi, jadi tinggal ikutin saja kemudian sampai di tutorial kali ini. Tutorial ini adalah lanjutan dari tutorial yang sebelumnya. Kita masih membahas tentang report PDF dengan menggunakan HTML to PDF. Jadi yang report pertama kita membuat cetak PDF ini, cetak semua data, cuma datanya aja. Kemudian tutorial kedua kita membuat cetak data plus menampilkan looping gambarnya ini. Kemudian tutorial yang ketiga kita membuat cetak datanya per ID ini masing-masing. Dan tutorial kali ini kita akan membuat report PDF, laporan PDF dengan menggunakan library HTML to PDF dan PHP MySQL OOP dengan periode. Jadi kita ada periode parameter tanggal. Jadi nanti akan saya menambahkan field satu lagi. Mungkin saya tambahkan field untuk tanggal ya. Kemudian kita nanti bisa mencetak dari tanggal ini sampai tanggal ini, nanti yang tercetak data yang sesuai tanggal yang parameter itu tadi. Di sini kita akan sedikit merombak ya teman-teman, karena kita menambahkan satu field lagi. Kita buka database kita di belajar, kemudian tabel barang. Nah, kita ke structure, kita tambahkan satu setelah gambar barang, kita tambahkan tanggal publish lah. Ini tidak harus seperti ini teman-teman, bisa digunakan untuk tabel yang lain. Ini kan cuma contoh aja, contoh simple, contoh sederhana. Tipenya kita buat date dan kita save. Kita kan ini tadi belum ada datanya, kita set aja. Misal saat tanggal Februari ya, Februari kemarin. Februari tanggal 2 yang ini. Kemudian ini Februari tanggal 4. Yang ini Februari tanggal 5. Yang ini Februari tanggal 16. Ini ya, gini aja gak apa. Nanti kita bisa menambahkan data lagi. Oke, seperti ini. Kita menampilkannya, tambahkan satu lagi ya teman-teman. Tambahkan lagi di bagian barang. Berarti di sini. Kita tambahkan lagi aja. Tanggal publish. Oke. Setelah gambar ini ya. Kita tambahkan, kita echo aja dulu. Jadi echo, PHP echo ini bisa disingkat seperti ini teman-teman. Langsung data sesuai nama fieldnya, tgl publish. Pastikan sama ya, sama ini yang di sini ini. Koma, tutup. Oke, kita preview. Tampil. Kita akan membuat tanggalnya ini biar enak dibaca. Ini kan tahun, kemudian formatnya kan kurang bisa dipahami ya teman-teman kalau format Indonesia, karena tahun, bulan, baru tanggal. Jadi kita bisa menggunakan date. Ini function bawaan dari PHP. Kemudian pakai function bawaan dari PHP lagi, str to time. Jangan lupa di sini tutupnya 2 ya teman-teman.
seperti ini. Kita refresh. Nah, lebih enak dibaca kan ya. 2 Februari 2017, 5 Maret 2017, 16 Maret 2017. Nah, yang ini 2 ini Maret, yang dua ini Februari, 2 ini Maret. Kita nanti bisa menambah jadi cetak dari tanggal 1 sampai 30 Maret tadi harus tampil cuma 2. Kalau tampil dari 1 Februari sampai 3 Februari tampil cuma 1. Jadi dia ada ring tanggalnya teman-teman di parameter itu. Oke, sudah bisa. Tetapi di sini misal kita mau menambah data ya teman-teman. Kalau edit sih enggak, karena ini tanggal publish berarti tanggal kita meng-create data tersebut. Jadi di edit tidak perlu ditampilkan karena untuk publishnya. Ditambah ini otomatis ya, harusnya simpel, nggak perlu dikasih inputan. Tapi di sini akan error teman-teman karena kita belum set di bagian input datanya. Misal ya, saya data kirim, tidak akan masuk nanti datanya. Sepertinya. Nah, dia tidak akan masukkan ya. Kenapa? Karena di bagian prosesnya di M barang ini, function tambah ini, kita kurang satu ini, ya kan? Ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini kita cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5. Tambahkan lagi di sini. Setelahnya gambar barang, setelahnya petik ini, kasih koma. Kemudian kalau waktu sekarang, kalau untuk tanggal ini bisa akurat teman-teman. Pakainya now gini aja udah bisa. Ini function bawaan dari udah dari sini, udah dari PHP. Kalau nggak PHP ya MySQL-nya, udah bawaan. Ini pakai now gini, kalau tanggal dia akurat. Tapi kalau pakainya date time, ada waktunya, dia biasanya kadang nggak akurat. Jadi kalau date time itu lebih baik pakai date tadi, date, kemudian dikasih set time zone-nya. Kalau misal menggunakan date time, ada waktunya, ada jam, menit, detik. Kalau cuma tanggal pakai now gini aja udah bisa dia. Jadi kita save, udah tambahkan ini ya, cuma ini. Jangan lupa di sini ada penutupnya loh. Oke, kita tambah data lagi. Tinggal continue. Dia masuk kan? Nah, sudah masuk teman-teman. Datanya langsung masuk. Ini lebih dari tanggal sekarang ya, nggak bisa teman-teman. Jangan seperti inilah. Saya refresh. Ini semisal 15 Februari. Yang ini 1 Maret. Sama lah, 1 Maret 2. 1 Maret 2, Februari seperti ini. Kita akan membuat cetak PDF-nya. Ini kalau dikecilkan banget ya teman-teman. Ini kan agak jelek ya. Kita tambahkan CSS sedikit lah di bagian button barang. Di bagian sini. Di bagian button barang. Kita tambahkan style. Di sini ya, di sini. Setelahnya petik tambah ini. Tambahkan style sama dengan petik 2. Margin bottom kasih 5 pixel aja seperti ini. Ini seperti ini ya teman-teman. Kita kopas, taruh yang di bawahnya di sini. Ini juga taruh di bawah. Sudah cukup. Seperti ini button kita. Kita refresh. Udah ada apa ya? Ada perbedaan ya.
Nah, kalau kita ini kan lebih ke bawah, lebih bagus lah ibaratnya. Kita jadi kalau template bootstrap walaupun dari foundry seperti itu, kita bisa menambahkan style-style sesuai kemauan kita, sesuai kebutuhan juga teman-teman. Tidak harus pakai yang bawaan terus. Oh iya, satu lagi. Cetak kita ini, misal cetak ini ya, cetak per ID yang sebelumnya. Ini kan semisal kita Ctrl S di sini. Ini kan example ya, belum kita ganti. Kita ganti aja gampang caranya di bagian cetak barang. Paling bawah ini example, kita ganti laporan barang. Laporan underscore barang. .pdf. Jadi nanti kalau dia disimpan otomatis nama defaultnya itu laporan underscore barang .pdf. Misal ya, saya refresh. Gak lama teman, karena ada gambar itu tadi. Ctrl S di langsung otomatis laporan underscore barang .pdf. Oke. Sekarang kita akan buat ya, ini periodenya taruh dalam sini aja parameternya. Di bagian modal, berarti kita harus buka modalnya. Kita close saja di sini. Di bagian modal cetak, yang di sini nih, cetak periode ini kita ganti. Sebenarnya kita membuat cetak nanti parameter ya, kita bisa menggunakan parameter get seperti yang di sini, yang di bagian cetak per ID ini. Seperti membuat hapus edit kan kita pakainya parameter get. Tapi karena di sini parameternya itu nanti tanggal dan lebih dari satu parameter, jadi saya pakainya post. Saya biasanya sukanya pakai post. Jadi dia form action method post, kemudian dikirim ke dikirim ke file cetak barang ini. Jadi kita ini membuat cetak semua ini pakainya cuma satu ini teman-teman, cuma satu file cetak barang, cetak underscore barang.php. Kita nanti ini membuat parameternya juga di situ, berarti tinggal ditampung dan dimanipulasi di bagian SQL aja dengan parameter. Itu logikanya seperti ini, biar tidak buat banyak teman-teman. Jadi di sini kita buat dulu ya, nanti saya jelaskan lagi. Yang di bagian modal barang cetak di sini. Saya pakainya form action ini ke arah kemana? Nanti arahkan ke ini, ke cetak barang. Kemudian metodenya post dan jangan lupa targetnya blank. Kan kita report PDS-nya blank semua ya. Jadi new tab semua, tidak lewat di halaman itu. Jangan lupa kasih ke link. Linknya samain yang di barang tidak masalah. Yang di barang di sini nih, kopas saja. Oh ya, di sini udah ada ya. Ngapain jauh-jauh? Di sini cetak semua data juga udah ada sih. Nah, sama ya. Arahkan ke sini aja. Kemudian biar tampilannya bagus saya pakai tabel lah. Nah, ini kenapa saya beda-bedakan modelnya, karena model itu scriptnya banyak. Jadi enak dibagi-bagi seperti ini, tidak satu file teman-teman. Dari tanggal berapa? Kopas saja. Labelnya 5%. Nah, di sini
Kopas, tengahnya kita enter, inputnya tipe date. Jadi ini udah bawaan dari HTML5. Date itu nanti akan muncul seperti datetime picture itu teman-teman. Jangan lupa tambahkan kelasnya dari Bootstrap yang tampilannya sesuai dengan Bootstrap dan responsif. Kita kasih name, jangan lupa ini tanggal pertama ya, tanggal A gitu aja. Tanggal A, dan kita kasih required, jadi harus diisi. Seperti ini, kita refresh dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi input tipe date itu otomatis dia seperti ini. Ada muncul seperti ini bawaan dari HTML5. Ada suara toket, udah tengah malam banget. Kemudian kita kopas saja TR-nya ini karena kita akan membuat sampai tanggal. Sampai tanggal, jangan lupa tanggal A, name-nya ini diganti tanggal B. Kemudian kita buat TR satu lagi untuk buttonnya, button send-nya ya. TD kita kosongi. Yang TD ketiga baru kita isi. Pakai input tipe aja teman-teman. Biar bisa ngecek, kalau input tipe submit kan dia bisa ada name-nya. Nah, name-nya biar kita ambil parameter nanti di bagian cetak. Input tipe submit. Name kita kasih nama apa ya? Cetak barang lah ya. Cetak barang. Kasih kelasnya Bootstrap biasa. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada required-nya, ini harus diisi, berarti harus diisi. Nah, required harus diisi. Saya previewkan lagi scriptnya. Ini, jadi form ini tadi, mulai form sini. Ke bawah. Ini yang di dalam kelas modal body itu ya. Ke bawah lagi sampai form sini. Oke, seperti itu. Karena ini tanggal A, tanggal B udah, kita masukkan ke actionnya udah, post, targetnya blank udah, kita close. Di bagian cetak barang kita close tuh biar tidak bingung aja, biar tidak buka banyak tab. Nah, kita di sini tambahkan parameter lagi. Parameternya di mana? Kalau logiknya saya di bagian else sini teman-teman. Jadi dia ngecek lagi jika ada post, ngepost data, postnya itu post cetak, post button tadi ya. Post button barang ini kalau diklik, post button barang tadi kalau diklik itu seperti ini scriptnya. Post cetak barang, di cetak barangnya diklik itu tidak kosong, berarti ada ininya ya. Ada cetak barang. Jika ada cetak barang, tampil ini. Nah, seperti ini. Kita buat di bagian M barang, kita buat lagi satu. Kita buat satu ya teman-teman. Buat satu lagi buat satu lagi. Saya kopas ya. Saya kasih tampil underscore tgl. Ini saya delete dulu isinya. Saya delete
sampai sini. Function saya buat baru ya ini. Function tampil underscore tgl. Isinya ini tanggal underscore 1. Tanggal 1 gini aja bisa. Sama tanggal 2. Misalnya ini parameter 1, parameter 2. Di sini ditambahkan where SQL-nya, where apa tadi namanya field-nya, tanggal underscore publish, where tanggal publish between pakainya teman-teman. Between itu artinya di antara. Jadi tanggal publish-nya itu di antara parameter 1 dan parameter 2. Tanggal 1 n pakainya n, tanggal 2 seperti ini. Ini sudah seperti ini benar. Saya buat baru seperti ini. Buat function tampil tanggal ini. Tampil underscore tanggal, variabel tanggal 1 parameter 1, variabel tanggal 2 parameter kedua, kemudian saya tambahkan where tanggal publish, nama yang akan dibuat kondisinya itu tanggal publish di antara, tanggalnya itu di antara tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi yang akan tampil yang di antara tanggal 2 itu. 2 parameter itu maksudnya. Oke. Kemudian di sini kita panggilnya jangan tampil, tapi panggil tampil underscore tanggal. Tampil underscore tanggal. Kemudian parameter yang kita masukkan berarti yang post tadi. Saya buka lagi di bagian modal barang cetak. Jadi dimasukkan ini. Post tanggal A sama post tanggal B. Kita close yang barang. Kita juga close saja modal biar tidak membingungkan. Nah, berarti di sini variabel post namanya tadi kan tanggal underscore A ya, sesuai ya teman-teman. Sesuaikan sama pas ganti yang di sini B. Jadi tanggal A, tanggal B ini sesuai dengan yang di sini. Name-nya ini tanggal A, tanggal B. Oke, seperti ini sudah cukup. Kemudian ini if-nya kan ini, else-nya lagi. Jadi yang tampil ini ditaruh di else. Seperti ini ya. Kondisinya jadi seperti ini. Barang ini saya tambahkan ini tadi. Kemudian kondisinya jadi seperti ini. Saya tambahkan ini. Oke, kita tinggal coba testing ini. Kalau berhasil berarti ya berhasil. Di sini kita mau menampilkan 3 ya, Februari aja ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 Februari. Tidak ada 31 Februari. Akhir Februari lah intinya lah, tanggal 1 Februari sampai akhir Februari. Ini kan Maret. Berarti di sini Februari, 1 Februari tanggal awalnya. Di sini ini aslinya ini tanggal, formatnya kalau di sini tulisannya teman-teman. Ini bulan, tanggal, baru tahun. Tapi kalau di sini yang penting kita milihnya ini tepat. 1 berarti di sini tanggalnya yang tengah. Sampai tanggal geser 28. 28 ini bulannya berarti ya. 28 kita cetak coba. Klik. Nah, dia nyutek benar, udah. Harusnya dia yang tampil cuma 3 tanggal. 3 tanggal ini, 1 2 3. Cuma 3 data itu. Kursi jelek, pintu sama pensil. Kita coba lihat. Berhasil teman-teman, tampilnya 3, kursi jelek, pintu, dan pensil. Misal kita buat yang 1 Maret. Nah, kita menampilkan cetak PDF 1 Maret sampai 1 Maret lah. Cuma 1 hari. Ini salah ya, 2 harusnya 1 Maret. Seperti ini. Dia tampil 2 data. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita coba lagi tampilkan semua data. Jadi kan kita kan pakainya cuma 1 file ya, cetak barang ini. Kita cetak semua data juga bisa harusnya. Cetak semua data, tampil sampai 5 data ini, tampil semua.
Oke, tampil semua benar. Kita tampilkan per ID juga bisa. Misal yang ini ID 6, yang buku ya udah bisa. Misal yang 2 ini pintu, per ID juga bisa. Kita tampilkan per ring juga bisa. Misal saya menampilkan dari tanggal 3 sampai tanggal 16. 16 berarti dia tampilnya harus pintu sama pensil. Tanggal 3 Februari sampai 16 Februari. Harusnya pintu sama pensil. Oke, berhasil. Cukup sekian tutorial kita. Ini bisa langsung di print ya teman-teman. Bisa langsung di print ataupun di save dulu format PDF. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Kita sudah berhasil membuat semua report data dengan PDF dengan menggunakan library HTML to PDF dan PHP MySQL ekstensi MySQL yang OOP. Oke, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga masih belajar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share tutorial dari YouCoding agar YouCoding lebih maju lagi. Dan nantikan tutorial dari kami yang menarik selanjutnya. Terima kasih banyak. Marilah kita tutup belajar pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ilmunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.